وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassallallahu wala haula wala quwwata illa billah. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa nifiddin azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita masih bisa diberikan umur untuk melanjutkan perjuangan kita jihad hari ini, yaitu menuntut ilmu. Makin banyak orang Islam yang paham akan agamanya, tentu kebaikan, itu pertanda kebaikan satu negeri. Karena Nabi SAW mengatakan mayuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah hendaki atau ingini ya, kebaikan pada seorang hamba, maka Allah akan fahamkan agama kepadanya. Jadi ketika seorang itu akan baik, maka ciri baiknya atau tanda baiknya adalah pemahaman agamanya bertambah. Itu satu orang. Ketika orang-orang itu berkumpul dalam satu desa, berarti itu satu desa. Ketika orang-orang itu berkumpul dalam satu negara, maka satu negara. Maka adalah aneh ketika ada orang yang mengatakan pengajian itu membuat orang makin bodoh, pengajian itu membuat orang nggak maju-maju. Ini aneh gitu. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala sendiri yang mengatakan ya melalui nabinya, wa yurisillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki atau diingini kebaikan, maka Allah akan pahamkan agama. Artinya kefahaman agama satu masyarakat, satu bangsa itu justru pertanda kebaikan. Ya, bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan "Lau amanu ahlul qura wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard." Kiranya penduduk satu negeri itu beriman dan bertakwa. Takwa di sini adalah menjalankan perintah agama, dan untuk menjalankan perintah agama ya harus tahu perintah agama itu apa, termasuk juga menjauhi larangannya. Untuk menjauhinya harus tahu ya, apa larangan agama. Maka untuk tahu apa yang diperintah dan apa yang dilarang ya dengan cara belajar. Artinya ketika itu sudah terjadi, yaitu beriman dan bertakwa, maka Allah punya janji akan kami bukakan keberkahan dari langit dan bumi. Ya, sehingga kemiskinan itu akan jauh dari satu bangsa yang justru mendekat kepada agama. Tapi kalau kemudian satu bangsa ini jauh dari agama, ya kelihatannya maju tapi sebenarnya keropos. Bagaimana di sejumlah negara-negara kafir kelihatannya maju, kelihatannya baik, tapi kemudian ya dalamnya banyak konflik yang tidak berkesudahan. Kita masuk di bab 125, bab at-tabassum, bab tersenyum. Ya. Jadi Islam ini agama yang sempurna, bahkan urusan senyum pun ada etikanya. An Qaisin qala, dari Qais qala, sami'tu Jariron yaqulu, aku mendengar Jarir berkata, ma ra'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mundu aslamtu illa tabassama fi wajhi. Aku tidak pernah melihat Nabi SAW sejak aku masuk Islam kecuali mendapatkan senyum fi wajhi. Artinya ketika beliau ini bertemu dengan Nabi SAW, beliau ini selalu tersenyum. Ya. Jadi si Jarir ini bercerita kalau beliau selalu ketemu Nabi SAW dalam kondisi tersenyum, selalu happy gitu kalau ketemu Nabi SAW. Ya, dan itu adalah suatu rahmat tersendiri ya, bisa ketemu dengan Nabi Muhammad SAW. Dan orang yang ketemu Nabi Muhammad SAW dalam keadaan beriman, ya, itu yang dikenal dengan sebutan sahabat radhiyallahu anhum. Ya. Qala Rasulullah SAW bersabda, yadkhulu min hadzal babi rajulun min khairi dhi yumnin. Akan masuk dari pintu ini seorang laki-laki yang baik dari Yaman. Ala wajhihi mashatu malakin. Pada wajahnya ada bekas malaikat.
maksudnya tampan. Malaikat itu kalau menjelma menjadi manusia itu selalu manusia yang tampan. Wataqala Jariron, kemudian Jarir pun masuk. Nah, jadi di atas Jarir bercerita kalau ketemu Nabi itu selalu senyum, gitu kan. Nah, pada satu ketika Nabi SAW bermajelis, nah, Nabi mengatakan akan masuk dari pintu ini seorang laki-laki sebentar lagi, dia dari Yaman. Nah, di wajahnya ada bekas malaikat, ya, bekas usapan malaikat. Ya. Dan ternyata yang masuk Jarir. Artinya Nabi SAW memuji sikap Jarir yang selalu tersenyum, ya, yang selalu sumeh, ya sumeh ya benar. Orang Jawa yang suka senyum, orang yang suka senyum dalam bahasa Jawa sumeh benar ya, sumeh. Ya. Tentu ini ada batasannya, gitu kan. Kalau kepada lain jenis ya ada batasannya ya, jangan kemudian gampang senyum juga nanti ada yang salah tangkap gitu kan, GR gitu kan, masa kasihan ini. Nah, An Aisyah zauji Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dari Aisyah istri Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, qalat, dia berkata, maraitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dohikan kotun. Aku nggak pernah melihat Nabi SAW tertawa terbahak-bahak ngakak gitu kan. Hatta arominhu lahawati, sampai kelihatan langit-langit mulutnya. Jadi Nabi SAW kalau ketawa nggak pernah sampai ngakak-ngakak gitu, sampai kelihatan mulutnya terbuka menganga, terus apa namanya, bagian atas mulut itu langit-langitnya itu kelihatan, nggak pernah. Innama kana yatabassamu sallallahu alaihi wasallam. Ya. Beliau biasanya hanya tersenyum. Sallallahu alaihi wasallam itu hanya tersenyum, jadi nggak pernah ngakak-ngakak. Walaupun harus ketawa karena saking lucunya, biasanya ditutup. Ya. Mulutnya ditutup, jadi nggak jeplak. Ya. Wah, ngakak. Wa kana idza ra'a ghaiman aw rihan urifa fi wajhihi. Apabila beliau melihat awan mendung atau mendengar angin yang kencang, ya, maka urifa fi wajhihi, itu akan melihat ada perubahan raut wajah yang nampak di mukanya, perubahan raut muka yang nampak di wajahnya. Faqalat, ketika mukanya itu sudah berubah, maka faqalat, Aisyah kemudian berkata, ya Rasulullah, wa Rasulullah, innan nasa idza ra'aul ghaima farihu. Wahai Rasulullah, manusia apabila melihat awan mendung, mereka itu gembira. Roja'a ayyuna fihi. Mereka pengen supaya dapat hujan al-mator, supaya hujannya itu turun. Jadi karena di Arab itu panas ya, kalau orang lihat mendung itu mereka tuh seneng. Wa araka idza ra'aituhu araftu fi wajhikal karohah. Namun kenapa aku kok kalau ngelihat ada mendung datang justru jenengan tuh kelihatan wajahnya tuh kelihatan karohah tuh kelihatan nggak seneng gitu. Ada mendung kok kelihatan nggak seneng. Faqala ya Aisyah, beliau SAW berkata, wahai Aisyah, la yu'minni ayyakuna fihi adab. Gitu. Tidak ada yang dapat menjaminku bahwa awan tersebut tidak mengandung azab. Jadi ada kalanya memang hujan gede itu bencana gitu. Udhiba qaumun firih, ada kaum yang diadab dengan angin kencang. Waqad ra'a qaumun al-adabu minhu, dan kaumnya itu waktu itu juga sudah melihat di dalamnya ada adab. Waqalu hadza 'aridum mumtiruna, dan kemudian mereka berkata hadza 'aridum mumtiruna.
ini adalah hujan, awan yang akan menurunkan hujan kepada kami. Jadi waktu itu mereka melihat mendung, mereka mengatakan ada aridun mumtiruna. Begitu kemudian turun hujannya, ternyata bukan hujan yang memberkahi, tapi malah adab yang turun. Ya. Jadi mendung gelap itu nggak selalu itu adalah sebuah kebaikan, karena umat dulu itu ya itu ada yang kemudian kedatangan azab dengan mendung gelap itu, dan mereka mengira ada aridum mumtiruna, ini adalah awan yang akan menurunkan hujan kepada kami. Nah, ternyata yang ditunggu atau yang turun bukannya hujan, tapi malah azab. Demikian yang bisa kita sampaikan dan kita diskusikan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.